Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di PT Bumi Dragon, di mana PT ini berjalan di bidang survei and mapping. Pada kali ini, PT Bumi Dragon akan menjelaskan tentang proposal teknis pelaksanaan dan RAB untuk penawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh PT X, yaitu pemetaan di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hasil yang diperlukannya yaitu peta detail situasi lengkap sesuai dengan ketentuan SRI dengan skala 1:5000. Untuk menjelaskannya, PT Bumi Dragon akan dibantu oleh beberapa orang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Nisrina. Kepada Nisrina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Waida dari SPIGA 2018. Saya akan menjelaskan proposal penawaran pekerjaan pemetaan di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tujuan dilaksanakannya pekerjaan pemetaan ini adalah membuat peta detail situasi dengan ketentuan standar nasional Indonesia untuk peta skala 1:5000. Sasarannya adalah pengukuran dan pengolahan data detail situasi yang diperoleh dari survei selama waktu yang ditentukan dan menuangkannya ke dalam peta detail situasi Desa Cipendei dengan ketentuan sesuai dengan standar nasional Indonesia skala 1:5000. Perkenalkan, nama saya Resto Halimatul Fauzia, NIM 1808240 dari Prodi SPIG kelas B. Untuk sumber pendanaan, pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan biaya kurang lebih sebesar Rp858.500.000. Kemudian, lingkup kegiatan, secara garis besar pekerjaan ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan, yang kedua, tahap pengukuran kerangka dasar pemetaan, dan yang terakhir, tahap pengukuran detail situasi. Kemudian untuk lokasi kegiatan, lokasi pekerjaan pemetaan berada di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan luas lahan 924,5 hektar. Baik, kali ini saya Muhammad Fauzan Firdaus, NIM 1801742. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan metodologi apa yang akan digunakan oleh PT Bumi Dragon untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT X. Baik, di sini kami membaginya menjadi 4 tahap. Yang pertama ini adalah tahap pertama ini adalah tahap pendahuluan, atau kegiatan pendahuluan ini meliputi kegiatan pertama ada penyusunan dan diskusi. Penyusunan ini terkait dengan dokumen-dokumen apa yang harus kami kumpulkan terlebih dahulu, dan kedua ini adalah diskusi terkait perencanaan, pelaksanaan yang dan juga kesiapan dari sumber daya manusia yang ada di PT Bumi Dragon, sehingga harus melakukan dialog langsung kepada masyarakat. Terus ketiga ini adalah pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini termasuk studi pendahuluan, atas perencanaan sejenis, yaitu buku-buku pemetaan detail situasi. Terus yang kedua ada pola atau rencana pemetaan detail situasi. Terus yang ketiga kita harus memiliki data peta RBI Desa Cipendei untuk sebagai acuan kami. Terus yang keempat ini adalah melakukan dialog langsung kepada masyarakat. Terus yang kelima ada informasi-informasi lain yang terkait Desa Cipendei ini kami kumpulkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya ini ada studi pendahuluan. Ini masih di tahap pertama. Studi pendahuluan ini masuknya kepada survei pendahuluan, di mana studi ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi dan observasi mengenai jenis lahan apa yang akan dipetakan dan mengetahui hambatan apa saja yang terdapat di lapangan. Terus kita langsung ke tahap kedua. Di tahap kedua ini adalah mulai pengukurannya. Pertama, di sini ada kita memiliki acuan atau pedoman yang akan digunakan. Tentunya pedomannya itu adalah SNI, ya, Standar Nasional Indonesia, yaitu SNI 19-6724-2002 tentang jaring kontrol horizontal, yaitu kami memakainya yang untuk jaring kontrol horizontalnya itu yang statik. Terus yang kedua SNI 19-6724-2004 tentang jaring kontrol vertikal. Di sini kami memakainya yang
dengan pendekatan tinggi titik terhadap geoid. Dan juga kami mengacu pada spesifikasi teknik ketelitian posisi secara empirik yang dipengaruhi kepada lokasi titik sekitar pengamatan, terus interval waktu pengamatan, lama waktu pengamatan, rentang waktu pengamatan, koneksitas jaringan, pengaruh penambahan titik ikat, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ini cakupan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang pertama ini adalah membuat benchmark atau BM yang dibuat dengan ukuran 20x20x100 cm. Kedua itu BM dipasang di tempat yang stabil, tentunya aman dari gangguan dan mudah dicari. Setiap BM yang dipasang harus difoto, dibuat sketsanya yang jelas, diberi nama, dan juga dicantumkan nilai X, Y, Z-nya pada kertas sketsa yang telah dibuat agar tidak lupa. Kemudian pemasangan BM akan direncanakan kerapatannya, yaitu kami merencanakannya kurang lebih 500 meter setiap titik. Dan jumlah BM-nya di sini kami ada 23 BM, bisa dilihat. Dengan luas pekerjaan ini adalah 924,25 hektar yang kami dapat dari BIG, titik SAP BIG yang kami lihat di ukurannya itu 924. Pengukuran titik benchmark. Di sini masih tahap kedua, itu pengukuran titik benchmark. Ini kami dilakukan dengan menggunakan pengukuran metode statik. Baiklah, kenapa kami menggunakan metode statik? Dikarenakan metode statik ini memiliki akurasi yang tinggi karena waktu pengamatan yang lebih lama. Kemudian ada pengukuran detail situasi. Di sini masih di tahap kedua, yaitu pengukuran detail situasi ini kami menggunakan alat GPS geodetik dengan metode real-time kinematik atau RTK. Ketelitian tipikal posisi yang diberikan oleh sistem real-time kinematik adalah sekitar 1-5 cm dengan asumsi bahwa ambiguitas fase dapat ditentukan secara benar. Dalam pengukuran menggunakan metode ini, diperlukan titik yang sudah memiliki koordinat yang bertugas sebagai base. Tentunya sudah ada titik benchmark yang sudah ada koordinatnya melalui pengukuran metode statik sebelumnya. Nah, di sini kami menggunakan GPS geodetik untuk melakukan pemetaan detail situasi. Baik, selanjutnya langsung ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini adalah penyedia jasa harus menyusun analisa penanganan dari masalah-masalah yang dihadapi. Jadi masalah-masalahnya ini termasuk dari analisa lokasi titik BM-nya, analisa pengukuran GPS metodenya, metode statik ataupun RTK-nya. Baik, di tahap keempat ini bisa dibilang tahap pelaporan, yaitu mengkaji segala aspek dan analisis hasil dari kegiatan tahap 1, 2, dan 3. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan peta detail situasi. Kemudian jangka waktu pelaksanaan. Untuk jangka waktu pelaksanaan, kegiatan ini adalah selama 3 bulan yang terdiri dari yang pertama ada laporan pendahuluan dilaksanakan selama bulan April, kemudian laporan antara dilaksanakan selama bulan Mei dan minggu pertama di bulan Juni, dan yang terakhir adalah laporan akhir yang dilaksanakan selama bulan Juni. Perkenalkan, nama saya Ahmad Putra, NIM 18.01271. Yang selanjutnya adalah tenaga ahli. Tenaga ahli pada bagian ini menjelaskan tentang tenaga ahli yang dibutuhkan surveyor, memberikan minimal strata 2 geodesi dan geomatika sebagai koordinator seluruh anggota tim survei dan bertanggung jawab atas organisasi dan pelaksanaan proyek dan integrasi, negosiasi, dan penguasaan diri. Kedua adalah ahli geodesi, berpendidikan minimal strata 1 sebagai perancang dan pemberi masukan serta leader dari para surveyor di lapangan. Yang ketiga ada surveyor GPS, berpendidikan minimal strata 1, bertugas menentukan kontrol poin, mengukur serta menghitung dari GPS. Juga minimal basic bidang
usaha surveyor di lapangan dengan tujuan dan mengkontrol penggunaan dari surveyor. Yang keenam ada drafter, bertugas menggambar hasil perhitungan di lapangan ke dalam sebuah software sehingga menghasilkan sebuah output peta. Yang ketujuh ada tenaga lokal, bertugas untuk membantu surveyor mobilisasi instrumen survei dan peralatan pendukung lainnya. Yang kedelapan ada administrasi dan keuangan, bertugas membuat surat perizinan, mengatur jadwal pelaksanaan, serta mengatur rancangan anggaran, biaya, dan pembukuannya. Yang kesembilan ada asisten umum. Asisten umum bertugas membantu semua elemen dalam melaksanakan pekerjaan. Jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan: tim leader 1 orang, ahli geodesi 4 orang, surveyor GPS 4 orang, asisten surveyor 8 orang, drafter 8 orang, tenaga lokal 16 orang, administrasi 2 orang, asisten umum 4 orang. Pada wilayah pengukuran ini disusun 4 tim survei topografi yang dipimpin oleh salah satu orang ahli geodesi sebagai berikut. Tim 1. Tim ini dibentuk untuk melakukan pengukuran GCP, terdiri dari 2 orang surveyor GPS, 1 orang ahli geodesi, 2 orang asisten survei, dan 4 orang tenaga lokal. Tim 2. Tim ini dibentuk untuk melakukan GCP, terdiri dari 2 orang surveyor GPS 1 orang, ahli geodesi 2 orang, asisten survei 4 orang, dan tenaga lokal 3 orang. Tim 3. Tim ini dibentuk untuk melakukan pengukuran detail situasi, terdiri dari 1 orang ahli geodesi, 2 orang asisten survei, dan 4 orang tenaga lokal. Tim 4. Tim ini dibentuk untuk melakukan pengukuran detail situasi, terdiri dari 1 orang ahli geodesi, 2 orang asisten survei, dan 4 orang tenaga lokal. Baiklah, di sini juga kami membuat jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh PT Bumi Dragon jika menerima penawaran pekerjaan ini, yaitu ada kegiatan dari laporan pendahuluan, laporan antara, sampai di laporan akhirnya. Di sini kami membuat bobot-bobot dan dihitung sedemikian rupa dengan dan menghasilkan kurva S, yaitu dari bobot rencana kumulatif. Saya Elda, NIM 1701099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan yang akan digunakan pada kegiatan kali ini. Ada alat pelengkap pengukuran seperti statif, prisma, rambu ukur, dan juga pita ukur. Kemudian yang keempatnya ada receiver GNSS geodetik dari top on hyper dual frekuensi, dan juga receiver GNSS dari Sokia dengan single frekuensi. Kemudian selanjutnya yang kelima ada alat pelindung diri dari proyek pengukuran seperti helm maupun rompi proyek. Dan yang terakhir ada patok benchmark yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Baiklah, mungkin sekian penjelasan proposal teknis pelaksanaan dan rancangan anggaran biaya yang dikeluarkan oleh PT Bumi Dragon. Semoga PT Ibu dapat bekerja sama dengan PT Bumi Dragon dan mempertimbangkan dari proposal yang sudah kami buat dan jelaskan tadi. Semoga kedepannya kami PT Bumi Dragon dapat bekerja sama dengan PT X yang Ibu pimpin. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah datang ke PT Bumi Dragon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.